Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Sri Murni dengan NIM 2112-11874, kelas 2B, Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang makna Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita membahas tentang makna dan Bhinneka Tunggal Ika, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Pancasila. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dan dijadikan Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan. Kemudian, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Kata Bhinneka berasal dari dua kata yang mengalami sandi. Bine terpisah berbeda dari kata Ika, yaitu tunggal, artinya satu. Jadi, dapat kita simpulkan Bhinneka Tunggal Ika berbeda itu satu, yakni bermakna meskipun keanekaragaman pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu, merupakan satu kesatuan. Selanjutnya, baru kita mempelajari tentang makna Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, makna Pancasila. Menurut para ahli, yaitu menurut Abdurrahman Wahid, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara. Menurut Abdurrahman Wahid, posisi Pancasila itu dapat dipahami sebagai polisi lalu lintas kehidupan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa aspek yang menjadi latar belakang pemikiran Abdurrahman Wahid diantaranya yaitu kehidupan keluarga, pendidikan, karakteristik keberagaman, dan situasi sosial politik saat munculnya pemikiran Abdurrahman Wahid mengenai Pancasila. Abdurrahman Wahid memaknai bahwa Pancasila merupakan kesepakatan luhur di antara kelompok-kelompok yang ada di Indonesia dalam merumuskan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat mendirikan negara Indonesia. Implikasi pemikiran Abdurrahman Wahid dalam kehidupan berbangsa bernegara dapat dilihat dari penerimaan Pancasila sebagai asas kehidupan berbangsa dan bernegara oleh organisasi sebagai organisasi Islam dan kemasyarakatan di Indonesia. Selanjutnya, kita membahas tentang penerapan Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, pedoman negara Indonesia, dan fondasi negara Indonesia. Pancasila adalah dasar negara yang memiliki aturan 5 unsur. Dan tanpa kita sadari, dalam setiap harinya, kita menerapkan Pancasila. Tetapi banyak orang yang masih melanggar aturan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Untuk mengatasi pelanggaran, dibutuhkan pendidikan sejak dari dini supaya warga negara Indonesia tahu tentang makna Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian kita harus saling hormat dan menghormati, bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Kemudian sila kedua yaitu nilai-nilai Pancasila pada nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nilai yang ketiga yaitu nilai-nilai Pancasila pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Menempatkan persatuan, kesatuan kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Kemudian mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
Dan sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan mengutamakan budaya musyawarah dalam mengambil keputusan dan mufakat. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bersikap adil terhadap sesama, kemudian menghormati hak-hak orang lain, menolong sesama, dan menghargai orang lain. Makna Pancasila. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna dalam setiap aspek kehidupan. Berbangsa, bermasyarakat, serta bernegara harus berdasarkan Pancasila yang memiliki nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga nilai-nilai keadilan. Secara terminologis, dasar negara dapat kita artikan sebagai landasan dan sumber-sumber dari segala sumber hukum dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki fungsi kedudukan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yang dijaga sebagai pandangan hidup dan nilai-nilai yang terjaga di dalamnya, perlu diimplementasikan ke dalam norma, praktik kehidupan berbangsa bernegara dengan menjaga konsistensi dan relevansinya. Makna Pancasila. Kedudukan secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam prosesnya, segala perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini digali dengan didasarkan dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia dan dituangkan menjadi kesatuan sebagai pandangan hidup bangsa. Secara kultural, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah hasil budaya bangsa. Oleh karenanya, Pancasila haruslah diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. Jika tidak diwariskan, negara dan bangsa akan kehilangan kultur yang penting. Penting untuk diingat bahwa bangsa yang memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur bangsanya. Secara fisiologis, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Tatanan nilai ini tidak lain merupakan ajaran tentang berbagai bidang kehidupan yang dipengaruhi oleh potensi, kondisi bangsa, alam, dan cita-cita masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila, dan kemudian dituangkan dalam sila ketiga Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika dalam bahasa Jawa dapat dimaknai bahwa walaupun kita berbeda-beda, memiliki latar belakang budaya yang berbeda ras, etnis, agama, budaya, namun kita adalah saudara yang diikat oleh kedekatan persaudaraan dengan rasa saling memiliki, menghargai, dan saling menjaga. Makna yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika meskipun berbeda, tetapi hakikatnya bangsa Indonesia tetaplah satu. Negara Republik Indonesia dapat kita ketahui merupakan negara dengan wilayah yang sangat luas dan berbentuk pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Banyaknya pulau tersebut tentu memunculkan keragaman budaya, bahasa, maupun tradisi, sehingga diperlukan wadah yang dapat merangkul semua perbedaan yang ada. Salah satu wadah tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai anak bangsa harus menjaga dan merawat semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana kata ini berasal dari Jawa kuno dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat berbeda tapi tetap satu. Unsur filosofis kebinekaan dalam semboyan negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keanekaragaman yang terdiri atas keanekaragaman budaya, bahasa, ras, suku, agama, kepercayaan, dan lain-lain.
Jadi, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa Indonesia memiliki keberagaman yang banyak. Budaya Indonesia dilengkapi oleh keragaman lain yang ada pada tatanan hidup masyarakat. Baik perbedaan ras, agama, bahasa, dan golongan politik yang terhimpun dalam suatu ideologi bersama, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Upaya dan perubahan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila agar terjaga akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila oleh warga negara dan warga masyarakat Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan pemersatu bangsa Indonesia yang multikulturalisme. Di tengah-tengah mulai lunturnya semangat persatuan dan jiwa nasionalisme. Agaknya, semboyan ini harus didengungkan kuat untuk membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang makna Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.